Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Bu Diana di pembelajaran tematik muatan PPKN tema 9 subtema 2 tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan juga negara. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, rasa cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam pelaksanaan hak dan juga kewajiban terhadap lingkungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar kelestarian lingkungan terus terjaga. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hutan. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu adalah kewajiban terhadap lingkungan hutan. Poin yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, supaya sumber daya alam kita tetap terjaga kelestariannya. Lalu yang kedua, untuk melestarikan sumber daya alam, kita juga perlu menggunakan sumber daya alam alternatif sebagai penggantinya. Lalu yang ketiga, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Hal ini dilakukan supaya tetap ada rebuisasi atau penghijauan kembali terhadap hutan-hutan yang sudah ditebangi. Lalu, yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak terhadap lingkungan hutan. Yang pertama, yaitu kita berhak untuk memperoleh udara bersih. Yang kedua, kita berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan kita terhadap sumber daya alam berhak untuk dipenuhi. Lalu yang keempat, kita berhak memperoleh lingkungan yang bersih dan juga sehat. Teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan, sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban kita terhadap negara. Kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Berikut ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, yaitu kita wajib untuk menaati peraturan. Lalu yang kedua, kita wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, kita wajib untuk membayar pajak secara teratur. Lalu yang keempat, kita wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Yang kelima, kita wajib untuk membela negara. Dan yang terakhir, sebagai warga negara, kita wajib untuk menjaga nama baik negara. Kalau tadi kita sudah mengetahui apa saja kewajiban kita sebagai warga negara, sekarang kita akan mengetahui kira-kira apa saja hak kita sebagai warga negara. Yang pertama yaitu kita berhak untuk menikmati persamaan kedudukan dan juga kepastian di depan hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, kita berhak menikmati hidup yang layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Yang ketiga, kita berhak untuk mengeluarkan pendapat saat bermusyawarah. Yang keempat, kita berhak untuk mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan juga melaksanakan ibadah. Yang kelima, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang terakhir, kita berhak memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Teman-teman, kita telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya tumbuhan, laut, minyak bumi, gas alam,
batu bara, dan lain sebagainya. Semua sumber daya alam tersebut perlu dimanfaatkan dengan bijak, agar masyarakat dapat sejahtera dan menikmatinya secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Untuk mewujudkannya, kita perlu mengetahui dan juga menjalankan hak beserta kewajiban terhadap sumber daya alam tersebut. Berikut ini adalah hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang pertama, kita akan membahas hak. Hak kita terhadap sumber daya alam adalah 1. Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan. Contohnya, kita memanfaatkan padi sebagai bahan pokok makanan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, kita berhak menikmati keindahan sumber daya alam. Yang ketiga, kita berhak untuk memanfaatkan bahan bakar minyak. Yang keempat, kita berhak memanfaatkan air untuk keperluan minum, mencuci, dan juga mandi. Lalu yang kelima, kita berhak untuk memanfaatkan kayu untuk dijadikan bahan bangunan, bahan baku pembuatan mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan juga pensil. Kalau kita sudah tahu hak kita terhadap sumber daya alam, sekarang kita juga harus mengetahui apa saja kewajiban kita untuk sumber daya alam. Yang pertama, kita wajib untuk membudidayakan tanaman pertanian dengan baik. Lalu yang kedua, kita wajib menjaga kelestarian sumber daya alam supaya tidak cepat habis. Yang ketiga, kita wajib menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Yang keempat, kita wajib menjaga sumber-sumber air dari pencemaran limbah dan juga sampah. Lalu yang terakhir, kita wajib melestarikan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menerapkan sistem tebang pilih dan juga rebuisasi. Teman-teman, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa sumber daya alam memberikan banyak sekali manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam ini jika dilakukan secara berlebihan dan juga terus-menerus dapat menimbulkan permasalahan baru. Misalnya, ketersediaan sumber daya alam yang akan habis dan juga semakin menipis, atau tercemarnya sumber daya alam oleh limbah dan juga sampah. Oleh karena itu, baik antara masyarakat dengan masyarakat dan juga masyarakat dengan pemerintah perlu bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban. Hal itu bertujuan supaya sumber daya alam tersebut tetap lestari dan terjaga. Berikut ini contoh kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama yaitu melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Yang kedua, melakukan kegiatan reboisasi hutan untuk menanami hutan-hutan yang sudah gundul, supaya mencegah terjadinya bencana alam. Yang ketiga, melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan juga benar. Yang keempat, menyediakan tempat sampah di beberapa titik penting atau lokasi penting yang sering dilalui oleh masyarakat. Contohnya seperti taman. Dan yang terakhir, pemerintah daerah berpartisipasi dalam membersihkan sungai dari sampah. Contohnya seperti menyediakan alat-alat mengeruk sampah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman hebat sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Untuk tugasnya, silakan teman-teman cek di Google Classroom masing-masing ya. Mari kita cukupkan pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian akhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.